Mas ngadepin calo yang suka maksa-maksa gimana ya mas, belum pernah naik akap soalnya. Bilang aja, mas saya sudah beli tiket. Kalau ada Haryanto di situ bilang aja, saya udah beli tiket Haryanto. Ntar kalau masih ada yang narik-narik, foto aja orang yang mukanya mas. Keluarin HP kamu, foto mukanya, jebret. Post atau DM ke gue. Hilang bisa. Hilang dari terminal bisa. Apa jadinya kalau gak one way pada musim lebaran ini? Wah Brexit, kejadian Brexit. Makanya pemerintah bikin one way itu gue anggap udah tepat benernya mas. Walaupun gue anggap egois ya, karena gak mikirin bis baliknya, arah baliknya. Cuman kan arah baliknya cuman ngorbanin armada mas. Cuman ngorbanin bis sesupirnya, nggak sepenumpangnya. Makanya kemarin pilihannya pemerintah gue yakin cuma dua, antara ngorbanin penumpang atau ngorbanin kosongan bisnya doang, kosongan armadanya. Makanya timbullah kebijakan one way, karena kalau nggak ada one way gue yakin bakal kejadian Brexit lagi. Selama arus balik Haryanto dari Jabodetabek masih bawa penumpang 90% kosong kembali mas, karena nggak ada penumpangnya dan kita pengen mengurai kepadatan pemudik di timur. Jadi biar orang-orang di timur ini bisa kembali beraktivitas di Jakarta. Jadi paling yang ngetem cuman sedikit, yang mati-mati jam aja. Yang jamnya udah terlalu mati, gak bisa dipakai lagi. Tino iki macetnya yang Kerawang tuh mas, alhamdulillah. Assalamualaikum mas, dari Terminal Tayu 2 bis 10 berangkat jam setengah 9 malam, alhamdulillah. Kalau Muria Raya nggak terlalu telat mas, kayak mau harus mudik tahun-tahun sebelumnya lah. Gua anggap normal, kemarin aja jam 2 malam udah selesai, berarti kan normal. Yang parah tuh selatan, sampai ganti hari. Mati jam itu, andai kata dia kembali pun nggak akan bisa difungsikan. Brexit itu gimana mas cerita dan kronologinya? Pada saat itu, arus mudik bener-bener super padat mas. Dan infrastruktur jalan tol sudah mulai terbangun, sudah mulai tercipta lah. Cuman pas di pintu keluarnya itu ngete mas. Jadi pintu keluarnya itu nabrak yang dari arah timur sama dari arah barat. Laju kendaraan, laju populasi armada yang dari timur dan barat. Makanya jadi numpuk macet di tol selama 2 hari. Banyak yang stres, banyak yang meninggal. Itu tragedi banget loh. Tragedi paling parah sepanjang dunia transportasi. Makanya gue anggap langkah pemerintah ini udah tepat lah. Karena nggak akan ada satupun pihak yang bisa menyangka atau memprediksi arus mudik akan memiliki populasi 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan sejarah pemudik terbanyak yang pernah ada. Brexit 2014 mas. 2016 betul. Jembatan Comal putus 2014. Kok meninggal stres mas, gila lu 2 hari di jalan tol, nggak bisa nyalain mobil, bensin habis, kan chaos mas. AC dinyalain, yang bawa anak kecil, yang orang jompo, manula. Bayang aja lu di tol 2 hari, maju nggak bisa, mundur nggak bisa, di tengah sawah, di tengah hutan. Betul harus gratis padahal nggak ada Brexit. Oh kalau masalah Brexit nggak soal tol bayar, salah kamu. Pintu keluarnya itu T mas, ibaratnya begini nih, ini begini nih ya. Ini arus dari timur dan dari barat, ini arus dari tol. Lu bayangin. Ini yang dari tol dari Jakarta, swang. Ini dia keluarnya T, dari barat sama dari timur. Kebayang nggak ya apa? Mas komentarnya, adik saya naik bis Jakarta duduknya lesehan sama bapak-bapak, total orang yang lesehan di depan toilet. Saat-saat kayak gini sih orang darurat mas, pengen buru-buru ke Jakarta, gimana caranya penting berangkat. Jadi ya nggak bisa nyalain orang lah untuk saat kayak gini. Saat itu apakah penumpang HR ada yang meninggal mas? Nggak ada. Kalau penumpang bis nggak ada. Kebanyakan yang meninggal itu orang-orang jompo mas, yang tua-tua itu. Berarti tuku malam lah, nggak tahu lah. Yes, ya itu tadi lah mas, nggak ada yang bisa memprediksi apa yang terjadi hari besok. Ketika Brexit itu kebijakan pemerintah gimana mas? Nggak bisa ngapa-ngapain, emang sejalannya. Kalau udah kayak gitu mau kebijakan apaan mas? Mau ngangkutin mobil satu-satu pakai helikopter kan nggak mungkin. Orang udah terjadi. Pinjol gimana mas? Nggak tahu, nggak WA lagi. Aku mau untuk ke Malang nomor 157 aman. Mas, dari 100% armada yang berangkat, itu yang normal 60-70%. 30-40%-nya bermasalah. Jadi bukan berarti kok masalah itu semua jam, enggak. Yang 70% normal. Tapi kan yang sisanya ini nggak bisa.
Kok sekarang pakai kode sih mas? Kenapa kode kudus? Bukan sekarang, kayaknya setiap tahun gue pasti gunain kode A1, A2, A3, A4 gitu kan maksudnya. Karena bisnya kan nggak bisa diprediksi mas. Yang datang duluan yang mana, di jalan mana yang duluan kan gitu. Bis yang kembali mana aja kan nggak bisa diprediksi. Jadi kalau pada saat gue bikin kode-kode kayak gitu, berarti semua jalur anak-anak gue cabut. Nggak ada driver yang kekeh pengen di jalurnya dia, nggak boleh. Semua jalur mereka gue cabut. Jadi mereka jalannya abstrak sesuai kebutuhan perusahaan. Mas, kenapa di RB itu ada perbedaan harga ya mas di tanggal yang sama? Karena RB kan juga ngambil keuntungan mas. Mereka menawarkan kemudahan, tapi kan ada harga yang harus kalian bayar. Contoh, biasanya kalian pesan langsung tiket ke agen 200.000. Kalian beli di RB 210 atau 220.000. Tapi kan kamu bisa pesan sambil masak, sambil tiduran di rumah, nggak perlu ke agen. Ntar ke agennya cukup pas hari keberangkatan tuker tiket buat registrasi lah bahasanya. Jadi wajar lah, normal tuh. Kenapa cuma di Haryanto yang aktif di medsos? Pak Haji nggak aktif di medsos. Kalau owner bis nggak mungkin mereka punya waktu buat nemenin kalian mas. Mereka sibuk semua. Kan gue karyawan, pengangguran, makanya bisa nemenin kalian. Karena saya terlalu mencintai dunia transportasi. Jadi saya nggak pengen masyarakat atau komunitas-komunitas yang merusak citra dunia transportasi. Dan saya punya tujuan lain, saya pengen mengenalkan dunia transportasi kepada kalian. Seperti apa yang saya lihat selama 20 tahun. Seperti apa yang saya gelutin selama 20 tahun. Biar semakin banyak orang yang suka sama bis. Mas, paling lama berapa hari nggak tidur? Kemarin waktu harus mudik 3 hari. 3 hari 2 malam. Tidur bentar telepon bunyi. Apakah di pulau lain juga kekurangan armada? Mas, lu kalau tahu Sumatera, itu Mas Ani tanyain lu. Ngantri di pelabuhan Merak aja 12 jam. Di laut ngantri docking itu sampai 10 jam. Bayangin. Makanya Sumatera tuh lebih stres aslinya dari Jawa. Cuman enaknya Sumatera itu dari timur rame, dari barat rame. Kalau di Jawa kan enggak. Dari timur kosong berarti dari baratnya rame. Dari baratnya kosong berarti dari timurnya rame. Alhamdulillah jadi pelanggan dari tahun 2018. Berarti pandemi enggak deh. 2019 pandemi.